Salam Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan pada malam hari ini kita bersama-sama bisa kembali untuk membangun sebuah ibadah keluarga. Puji syukur bagi Dia yang telah menciptakan segala sesuatunya kepada kita, dari yang tidak ada menjadi ada, dan yang telah memberi kecukupan dalam kehidupan kita, sehingga sampai saat ini kita bisa bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita akan bersama-sama, kita akan persiapkan diri kita masing-masing, hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah keluarga. Biarlah di dalam kehidupan kita senantiasa mendekatkan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari ibadah-ibadah yang ada. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita bersama-sama ambil saat teduh untuk masuk dalam ibadah keluarga. Kami semua, dimanapun kami berada, baik di tempat ibadah atau di rumah tangga kami masing-masing, senantiasa mengucap syukur kepada Engkau ya Allahku. Kau bukti nyatakan kasih Engkau dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini Engkau masih memberi hidup pada kami. Dan pada saat ini kami akan bersama-sama membangun ibadah keluarga, maka segala sesuatunya hanya kami serahkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kami semua percaya bahwa Engkau Allahku yang hidup senantiasa menyertai dan memberkati kami semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan yang kita ambil di dalam Kidung Jemaat 368 bait pertama dan keempat. Mari tuturkan kembali. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Kristus pahlawan besar, bahwa di malam lahirnya malak menyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Tuhan dipaku di salib, tubuh memar didera, mati nyaris terenai, lalu dikubur segera. Warta gembira sekali, kubur tak dapat menang, Tuhan telah hidup kembali, kita beroleh senang. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Bapak Ibu yang terkasih,
Kita menyadari bahwa hidup kita ada oleh karena Dia. Dan kita juga menyadari bahwa kita bisa hidup berkenan di hadapannya itu oleh karena Dia. Firman yang keluar dari mulut Allah inilah yang menjadikan kita ada. Demikian pula firman yang keluar dari mulut Allah inilah yang menjadikan kita bisa hidup berkenan di hadapannya. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini adalah ibadah keluarga Prapaskah yang ketiga. Mungkin peristiwa ini tidak akan pernah kita lupakan. Mengapa harus terjadi? Alkitab menulis dalam sejarah bahwa peristiwa ini peristiwa yang sangat besar dalam kehidupan umat manusia. Namun Bapak Ibu, sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita renungkan, kita akan memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat 368, bait yang pertama dan yang keempat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita akan bersama-sama persiapkan hati dan pikiran kita dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kita menyadari tanpa firman Tuhan, kita tidak akan pernah bisa hidup layak di hadapannya. Namun, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita ambil saat teduh, mohon penerangan Tuhan, supaya kita mampu memahami dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita bersama-sama tunduk kepala dan kita ambil saat teduh.
Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan Allahku pencipta langit dan bumi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau mengasihi kami. Engkau melawati dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun Engkau masih memperkenankan kami untuk mendengarkan firman-Kau yang suci. Karena kami semua sadar dan mengakui tanpa firman-Kau yang suci kami semua tidak akan pernah bisa hidup layak di hadapan Engkau. Maka dari itu ya Allahku, urapi kami semua dengan Roh-Kau yang kudus, sehingga kami mampu mendengar, mampu memahami dan mampu melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami percaya Engkau menyertai kami. Amin. Bapak Ibu akan bersama-sama membuka Alkitab kita masing-masing. Bacaan firman Tuhan dalam ibadah keluarga pada malam hari ini kita ambil di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 26. Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai ayat 26, demikian bunyi firman Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Terpujilah Tuhan, dan berbahagialah bagi siapapun manusia yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bacaan pada malam hari ini itu adalah sebagian dari doa Tuhan yang disampaikan kepada Bapaknya, mendoakan murid-muridnya dan kita semua. Hanya sebagian. Bisa kita beri tema pada malam hari ini renungan, kehendak Sang Juru Selamat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita merenungkan sejenak peristiwa saat ini, yaitu Prapaskah yang ketiga, di mana di saat-saat seperti ini Tuhan direncanakan oleh muridnya mau diserahkan kepada tentara-tentara Romawi. Yang menjadi pemikiran bagi kita saudara-saudara semua, mengapa peristiwa Paskah ini terjadi? Apa yang melatar belakangi sehingga ini terjadi? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mungkin kalau kita bisa menoleh ke belakang sejarah manusia sehingga ini terjadi adalah oleh karena manusia tidak menaati kehendak Allah. Itu fakta yang terjadi. Sehingga manusia mengambil tindakan pada perilaku yang mengarah kepada ketidakbenaran, yaitu memberontak kehendak Allah.
sehingga jatuh dalam dosa. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya kira cerita yang dialami oleh manusia yaitu Adam dan Hawa ini sudah sering kita dengar. Namun yang menjadi pemikiran bagi kita saat ini adalah kalau manusia tetap pada posisinya memilih sesuatu jalan hidup atau memutuskan kehidupan pada jalan hidup yang tidak benar, maka yang terjadi adalah manusia terus hidup dalam kegelapan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika melihat posisi semacam ini, mungkin kita akan berpikir, bagaimana cara ingin menyelamatkan diri manusia itu dari dosa. Ingat, kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Maut itu sebuah kematian yang terjadi. Namun Allah luar biasa, Dia mengasihi manusia. Kasihnya itu nyata, nyatakan, bukan sebuah kasih yang omong kosong. Dia tahu bahwa ciptaannya yang mulia ini, yaitu manusia yang segambar dan serupa dengan Allah, yang mestinya Tuhan mempunyai tujuan adalah manusia dijadikan partner atau kawan sekerja Allah, telah jatuh dalam dosa, maka Sang Pencipta itu mengambil sebuah keputusan, yaitu tetap ingin menyelamatkan manusia ciptaannya. Maka Dia harus datang ke dunia. Mungkin kalau kita ambil keputusan, apa tidak bisa sih membuat manusia yang baru? Musnahkan saja semua manusia. Tapi tidak seperti ini kehendak Tuhan. Tuhan tetap berkehendak manusia yang sudah ada, Tuhan akan selamatkan. Mengapa? Pertanyaannya, mengapa Dia harus menjadi manusia? Memang benar, karena yang diselamatkan adalah manusia. Bukan hewan, bukan ciptaan yang lain, tapi manusia. Yang mana diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tuhan punya kehendak. Kalau kita baca, Bapak Ibu, Yohanes pasal 17 ayat yang ke-24. Salah satu doa Tuhan menghendaki yang bagaimana? Demikian Bapak Ibu. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi jelas sebetulnya Tuhan juga menghendaki supaya kita semua ini dimanapun Tuhan berada, kita juga berada. Ini kehendak Tuhan, tergantung pilihan hidup kita saja. Untuk menentukan pilihan hidup sekarang ini, mau tetap mengikut Tuhan atau tidak. Ingat, jalan kebenaran dan hidup hanya ada satu di dalam Yesus. Dia rela berkorban, membukti nyatakan bahwa Dia itu ada, berbentuk dan berwujud. Dan Dia menyelamatkan manusia. Sama dalam konteks bahwa ini adalah tanggung jawab Allah untuk menyelamatkan manusia. Sama seperti kalau anak saya jatuh, itu tanggung jawab saya sebagai orang tua. Maka Allah juga menyatakan kepribadiannya, jati dirinya, tanggung jawabnya bahwa Dia harus menyelamatkan manusia ciptaannya. Yang mana manusia ciptaannya sudah jatuh dalam dosa. Dalam pergerakan kita setiap hari, mungkin kita akan berpikir, kalau dalam frekuensinya lebih banyak kejahatan yang kita lakukan daripada kebaikan. Maka dari itu pada malam hari ini kita diajak untuk berenung, merenungi diri mengenai peristiwa yang terjadi. Patut kita bersyukur bahwa Allah telah menyatakan dirinya, Dia adalah benar-benar Allah yang maha kasih, maha besar kasihnya, mewujudkan rencananya untuk menyelamatkan manusia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, memang tidak gampang ketika kita hidup dibenturkan dalam sebuah banyak peristiwa, banyak masalah yang terjadi, tidak gampang. Namun apabila kita mau mengambil sebuah keputusan yang tepat, tetap tinggal di dalam Yesus, segala sesuatu pasti
ada jawaban dan jalan keluarnya. Terpujilah Tuhan, yang mana Tuhan berkenan berkorban untuk kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita di dalam hidup ini memilih atau mengambil sisi yang kadangkala tidak masuk dalam perhitungan. Pengertiannya, apa yang kita perhitungkan, apa yang akan kita harapkan, kadang tidak sesuai yang kita harapkan. Hampir sama yang pada waktu itu yang diharapkan Tuhan supaya manusia itu senantiasa hidup bersama-sama dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, tapi justru manusia mengambil sisi gelapnya. Namun pada kesempatan sangat indah ini kita boleh diingatkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan bahwa Tuhan salah satu bagian dari doa tadi mengendaki supaya kita ini dimanapun Tuhan Yesus berada, kita pun berada. Amin Bapak Ibu semua. Terpujilah bagi kita semua yang senantiasa mau mendengarkan firman Tuhan, melakukannya, dan memang inilah kehendak Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah hidup persekutuan yang ada, karena itulah satu-satunya jalan supaya kita ini bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, demikian firman Tuhan yang sangat sedikit kita dengarkan, namun itulah yang harus kita terima sebagai bahan perenungan kita pada malam hari ini. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan, menyerahkan persembahan kita yang sudah kita kumpulkan bersama-sama dengan diiringi kidung jemaat 64 bait pertama dan yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama masuk doa syafaat. Kita serahkan persembahan yang kita kumpulkan untuk kemuliaan Tuhan dan kita ambil saat teduh. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Allahku,
Engkau memberkati dalam kehidupan kami setiap hari, memberi kecukupan di tengah-tengah kekurangan perekonomian kami masing-masing. Dan pada saat ini, kami serahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan untuk kemuliaan Engkau. Kami menyadari bahwa apa yang kuberikan ini benda mati, berupa uang, tapi kami juga menyadari bahwa Engkau juga tidak butuh uang. Namun kami sebagai manusia yang sudah Engkau kasih, Engkau selamatkan, Engkau tebus dosa kami patut bersyukur kepada Engkau ya Allah. Maka terimalah persembahan kami dan sucikan dan berkati. Demikian pula kami juga ingin berkehendak menyerahkan hidup mati kami untuk kemuliaan Tuhan. Pakailah kehidupan kami kalau Engkau menghendaki, supaya kami bisa senantiasa melayani Tuhan dimanapun kami berada. Membuat Tuhan dan sesama tersenyum dari apa yang kami lakukan. Tuhan, Engkau ciptakan kami ke dunia, bukan termasuk golongan yang egois hanya memikirkan diri kami masing-masing. Kalau saat ini kami bisa memuliakan Engkau di tengah-tengah keluarga, namun di sisi lain di sana banyak sekali saudara kami yang tidak bisa memuliakan Engkau. Engkau mengetahui keberadaannya. Mungkin ada yang sakit, atau mungkin karena bencana alam, atau mungkin karena dia mengalami banyak permasalahan. Izinkan kami untuk membawa mereka dalam doa ya Allahku. Bagi mereka yang sakit kiranya Engkau jamah dan sembuhkan. Bukankah Engkau adalah Allah yang hidup? Mujizat Engkau ya dan amin dalam kehidupan kami. Maka dari itu kami serahkan saudara kami yang pada mengalami sakit di dalam kuasa Tuhan. Dimanapun mereka berada. Demikian pula bagi saudaraku yang mengalami bencana alam. Tuhan berkati mereka. Selamatkan mereka dari bencana dan beri mereka kecukupan di tengah-tengah kekurangannya. Demikian pula kami bawa semua pengabar firman-Ku yang suci dimanapun mereka berada, mulai dari Bapak Pendeta, majelis, dan yang lain-lainnya. Tuhan berkati, beri kemampuan, beri roh hikmat kebijaksanaan, sehingga yang mereka lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ini dalam tangan kuasa Tuhan. Sampai saat ini keadaan pandemi juga belum selesai. Kalau Engkau menghendaki ya Allahku, kami percaya Engkau akan memberi kenormalan. Engkau akan sirnakan semua penyakit-penyakit yang ada, baik itu virus, corona, dan lain-lain. Supaya kami semua bisa membangun ibadah. Kami percaya Tuhan menyertai para pemimpin kami, bangsa dan negara kami. Berilah mereka kekuatan, roh kebijaksanaan, sehingga mereka dapat memimpin kami semua sesuai seturut kehendak Tuhan. Ya Allahku, pencipta langit dan bumi, kami juga tidak akan tetap di sini. Kami juga akan kembali beraktivitas. Kiranya Tuhan berkati. Nanti malam kalau Engkau menghendaki, kami tetap hidup. Sertai kami di dalam kami tidur. Jagalah kami, karena di dalam posisi tidur kami tidak tahu apa yang terjadi. Dan juga besok juga kami semua tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kami, hidup atau mati. Maka dari itu kami serahkan hidup matiku saat ini dalam kuasa Tuhan. Kalau Engkau menghendaki besok kami hidup, ajar kami senantiasa untuk memuliakan nama Tuhan, membuat Tuhan dan sesama tersenyum dari apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, segala permohonanku ini hanya kumohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita akan memuliakan nama Tuhan kembali di Kidung Jemaat 169, bait yang pertama dan kelima.
Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita akan bersama-sama mohon berkat, karena kita tahu dan kita mengamini dan meyakini bahwa kehidupan yang kita ada, hidup dan kehidupan kita oleh karena Tuhan. Kita bersama-sama mohon berkat di hadapan Tuhan. Kami semua yang berkumpul memuliakan nama Tuhan, senantiasa percaya bahwa berkat rahmat dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami mulai saat ini sampai akhir kehidupan. Amin.